SPDI MPDI dengan judul Menjauhi Sifat Rakus Dunia. Dengan Ustaz waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam yang ke-18 Tarawih malam ini kita diberikan kesehatan, masih diberikan keselamatan, panjang umur. Mudah-mudahan dengan memperbanyak ucapan alhamdulillahirabbil alamin, Allah tambahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beserta salam kita hadiahkan buat junjungan hadan kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul kita menjauhi sifat rakus. Jadi sifat rakus ini adalah merupakan salah satu sifat manusia, sifat hewan. Namun dalam hal ini sifat manusia yang perlu dijauhi sifat rakus tersebut. Manusia memiliki sifat, berbagai macam sifat. Namun di antara sifat yang buruk ataupun sifat rakus ini merupakan sifat yang harus ditinggalkan. Karena sifat rakus, sifat adalah merupakan sifat rakus itu sifat yang jelek. Mengapa sifat itu jelek? Karena menggambarkan sifat kehewanan. Sifat salah satu yang rakus itu hewan yang bernama monyet. Pernah lihat monyet, Pak? Kalau dikasih makanan satu pisang dipegang tangan kiri, kasih lagi dipegang lagi sama kaki kanan, pegang kasih lagi, ambil lagi kaki kiri, kasih lagi ambil lagi tangan kanan, kasih lagi ambil letak di ketiak, semua penuh, masih kalau dikasih pasti nerima. Nah, itulah contohnya monyet. Maka kalau ada yang rakus, manusia rakus, nah ini adik-beradik lah, kawan monyet. Maka sifat yang seperti ini harus dijauhi. Manusia kalau sudah diberi harta, berapa banyak yang diberi? Banyak. Punya rumah, punya gedung, punya mobil, rumahnya bertingkat-tingkat,
mobilnya Alphard 4, istrinya 4, mengkilat-kilat, mobilnya mengkilat-kilat. Cukupkah dengan harta yang segitu banyak? Tidak akan pernah merasa cukup. Sekalipun rumahnya ada 10, mobilnya 10, duitnya miliaran, merasa cukupkah manusia itu? Tak pernah merasa cukup, Pak. Kenapa? Karena hawa nafsu hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Karena cinta dunia itu sudah menanamkan dalam hatinya, tertanam cinta dunia. Maka timbullah kalau sudah cinta dunia ra'su kulli khati'ah, sumber dari segala kejahatan, karena cinta dunia. Ini kata Rasulullah, cinta dunia itu akan menyebabkan permulaan kejahatan. Kalau sudah cinta dunia berlebihan, kalau sudah tertanam dalam hatinya, maka dia akan mencari berbagai macam cara, maupun halal maupun haram. Sikat, dipakailah aji mumpung, mumpung jadi atasan, sikat dah. Mumpung jadi bos, mumpung jadi megang duit. Ini kalau sudah sumbernya itu cinta dunia dalam hati, maka segala macam cara akan dihalalkan. Orang Islam mesti harus tahu harta sebanyak apapun tidak akan pernah merasa cukup. Maka dalam hati yang paling kaya itu harta kita adalah qanaah. Mensyukuri rezeki yang ada, bersyukur kepada Allah, menerima dengan ikhlas rezeki yang telah Allah berikan, selagi pun itu tidak banyak nilainya tapi halal lagi baik. Qanaah. Mobil satu, alhamdulillah. Tetangga gue mah boro-boro punya mobil, punya Honda. Alhamdulillah. Saya masih punya Honda, tetangga saya punya sepeda. Betul, Pak? Yang punya sepeda, alhamdulillah, saya masih punya sepeda. Tetangga saya mah kesana kemari kekecek aja jalan. Yang jalan, alhamdulillah, tetangga saya kemarin ngesot, nggak bisa jalan. Yang ngesot, alhamdulillah, ya Allah, walaupun saya ngesot masih bisa datang ke masjid beribadah, sama-sama berjamaah. Tetangga gue kemarin mati. Jadi syukur, itulah harta yang tak ternilai, namanya qanaah. Kalau kita turutkan hawa nafsu kita, kata Rasulullah SAW, sekalipun kalian akan memiliki sebuah lembah ladang emas, maka kalian akan mencari ladang emas yang kedua. Dan setelah kalian dapat yang kedua, kalian akan cari lagi ladang emas yang ketiga. Sampai kapan? Nanti sampai mulut disumpal oleh tanah, baru berhenti. Pak, 1 hektar ladang emas, kaya enggak tuh kira-kira? Kaya, banyak duitnya, enggak terhitung lagi. Akan kita cari lagi yang kedua. Itulah bukti manusia itu punya sifat rakus, tapi sifat ini harus dijauhi. Mengapa Rasulullah sampaikan kalau udah punya ladang satu ladang emas, minta ladang yang kedua lagi? Itulah gambaran umat Muhammad. Kecintaan dunianya menjadi fitnah. Fitnah yang paling besar di antara umat adalah inna fitnatil ummati wa fitnatil ummatil mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnah, tapi fitnah untuk umatku adalah cinta harta. Ini fitnah untuk umat Rasulullah. Jadi harta ini menjadi fitnah bagi umat Rasulullah SAW. Maka kalau sudah ini menjadi fitnah, jangan sampai kita terlalu hubbud dunia, terlalu cinta dunia, karena ini fitnahnya umat Muhammad. Makin banyak harta, makin banyak hisapan di akhirat. Wah, ngeri Pak Bu. Banyak harta kita Pak Bu, nanti di akhirat makin ngeri nanti pertanyaannya. Min aina ila aina, dari mana harta engkau gunakan untuk apa?
Dua pertanyaan ini kalang kabut kita. Berapa banyak yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kalau harta itu tidak benar. Maka oleh karena itu, biarlah seadanya. Yang penting halal lagi baik. Kalau banyak, alhamdulillah. Tapi tidak tertanam dalam diri kita terlalu hubud dunia, terlalu cinta terhadap dunia, sehingga kita menjadi orang yang kikir dan bakhil. Orang kaya tapi dermawan, banyak rezeki tapi dermawan. Itulah yang diharapkan oleh Islam. Tidak terlalu cinta dunia, kita masih membantu orang lain, menolong orang lain, berinfak, bersedekah untuk keperluan di jalan Allah. Inilah sifat-sifat yang baik itu. Walaupun duit kita banyak, kita tidak terlalu bakhil. Kita tidak terlalu tidak pelit. Coba kita lihat orang yang kaya masa Nabi Musa, Qarun, tahu Qarun? Kaya tidak? Asal datang, asal dapat duit di tanah, dapat emas di tanah, apa disebut? Harta Qarun. Qarun juga bukan harta siapa-siapa. Qarun itu kena terus, dapat emas dari batu tanah, harta karun katanya. Padahal Qarun itu sudah ditenggelamkan dengan orang-orangnya. Kenapa? Karena kekufuran atas nikmat Allah. Tidak mau bayar zakat, tidak mau berinfak, tidak mau bantu, pelit, kikir, tak mau bayar zakat. Nabi Musa datang bayar zakat. Ini hartaku, aku yang capek nyari, aku yang mencari berusaha. Maka tak lama kemudian karena kekufurannya atas nikmat Allah, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh Qarun. Yang kedua, Satlabah. Satlabah itu pertamanya miskin, kemudian diberi kambing oleh Rasulullah 2 ekor. Ya, kemudian tak lama kemudian kaya dia, banyak kambing dia, tidak terhitung. Gembalaan dia banyak. Suatu saat diutus oleh Rasulullah sahabat untuk mengambil zakat malnya. Apa yang terjadi? Satlabah berubah menjadi pelit, medit. Tak mau dia bayar zakat. Sampai berapa kali diutus oleh Rasulullah sahabat untuk mengambil zakat malnya, tapi Satlabah tak mau. Apa akibatnya? Satlabah akhirnya jatuh miskin. Hewan-hewan peliharaannya pada mati semua, jatuh miskin lagi. Ini contoh bagi orang-orang yang kaya tapi medit dan tidak mau membayar zakat mal. Ingat Bapak Ibu, harta itu adalah titipan. Kalau tidak diberikan zakat, tidak sedekahkan, ingat nanti Allah akan ambil harta itu. Maka infakkanlah mimma razaqnahum yunfiqun, supaya tidak menjadi medit. Kita kalau sudah ikut hawa nafsu keduniaan, itu tidak akan ada cukup-cukupnya. Dan pasti nafsu itu selalu ngajak kepada kecintaan terhadap dunia. Nafsu memang ada dalam diri kita. Inna nafsal ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim, kata Nabi Musa. Ini ayat Al-Quran. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, kecintaan terhadap dunia, terhadap tahta, harta dan kegemerlapan dunia. Nafsu itu terus mengajak seperti itu. Kecuali nafsu yang telah diridhoi oleh Tuhanku, merekalah nafsu. Nafsu itulah yang menyelamatkan aku. Jadi kalau kita ikutkan paku hawa nafsu, tidak akan pernah merasa puas. Mungkin itulah kajian kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang dermawan, orang yang istiqomah, orang yang qanaah, mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan kalau bersyukur ditambah oleh Allah. Ini itu saja. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al Ustaz yang telah memberikan tausiahnya kepada kita.